sampai hal-hal yang kecil itu diatur dalam Undang-Undang Kesultanan Banten. Manuskripnya ada. Terus bagaimana orang Banten ketika terjadi debat, artinya bukan debat di publik, adu pendapat, apalagi tokoh masyarakat adu pendapat di ruang publik, itu dua-duanya kena sanksi. Suruh ngambil karang satu tenggang. Satu tenggang itu ukuran perahu, lebar 2 meter, panjang 6 meter. Mungkin sekitar 1 truk ngambil karang. Posisinya karang itu tuh. Dan itu karang-karang yang ada di seluruh Banten ini, itu semuanya berawal dari orang-orang yang kena hukuman. Ketika itu diinformasikan ke tamu, baru wah, orang akan datang lagi karena pengen tahu informasi yang lebih. Tapi kalau hanya peristiwa-peristiwa perang ini itu segala macam, udah nggak menarik. Daerah lain juga sama gitu, punya peristiwa yang sama. Tapi ketika ada sisi-sisi lain yang nggak diinformasikan oleh para penulis, oleh para ini, dan kita mengembalikan informasi itu keluar, tamu itu akan geleng-geleng kepala dan akan datang lagi bahkan untuk berlama-lama. Ini yang membedakan. Jadi untuk kawasan Banten Lama, saya sarankan ke Pak Amar juga udah siap. Biasanya kalau saya setiap bulan puasa itu mengkaji Undang-Undang Kesultanan Banten penuh, sebulan penuh. Jadi ada ngaji pasaran, kaji manuskrip sejarah Banten, tapi khusus di Undang-Undang Kesultanan. Dan itu memiliki nilai jual yang cukup tinggi. Minimal kita kembalikan itu informasinya. Kembalikan informasi ke masyarakat. Kenapa? Karena seperti yang saya ungkapkan awal tadi, wong Banten kudu ngagagurat tapak leluhur. Aja sampai udan guru banjir ilmu, wong salah malah kaprah, wong bener ora lumrah. Minimal kita membahasnya tentang itu. Kenapa? Karena kebaikan-kebaikan itu harus ditularkan. Kebaikan itu harus ditularkan. Apapun jenis kebaikannya. Mungkin itu sedikit pemaparannya, akan lebih baik tanya jawab, akan lebih baik diskusi, dialog interaktif, tanya jawab, apapun lah, terserah. Karena saya ngebahas biasanya itu 11 item di Undang-Undang Kemajuan Kebudayaan. Manuskrip, mungkin saya pertama orang Banten yang menggeluti dunia manuskrip, kitab kuno. Cagar budaya pernah terlibat sebagai tim ahli cagar budaya. Pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, permainan rakyat. Kalaupun nanti di Pok Darwis ini saya sarankan semuanya, ya, semua kelompok Pok Darwis harus menyiapkan lapangan untuk permainan rakyat. Main gobak, main segala macam-macam. Itu nilai jual yang tinggi. Kenapa? Karena itu adalah bukan permainan biasa. Di permainan rakyat itu, di permainan tradisional, dedolanan nong bengen mah, ada 3 makna di dalamnya. Pertama, patriotik. Yang kedua, kreativitas. Yang ketiga, ketangkasan. Dan tiga-tiganya ini semuanya wajib militer masa kesultanan. Wajib militer. Main petak umpet atau jerewang sarange rok-rokan atau rok hitung, itu ending dari segala jenis permainan tradisional. Endingnya di situ, petak umpet. Jadi ketika benteng kita termarkas sudah dikuasai oleh lawan, kita ngungsi. Semua anak kecil yang lumpuhnya taruh disimpan di pengungsian. Yang berani baru melawan untuk menyerang benteng lawan lagi. Itu mentalitas itu yang harus dikembalikan lagi. Dan di Banten ini belum ada. Di Banten belum ada. Jadi kalau ada lapangan itu menggarap permainan rakyat, menggarap permainan tradisional, nilai edukasinya di sana lebih tinggi dan nilai jualnya itu lebih tinggi. Nilai jualnya di permainan rakyat. Ini yang belum digali. Yang ketiga, olahraga tradisional. Olahraga tradisional udah mulai banyak bermunculan, tapi untuk kreativitasnya belum. Bahasa, terus ritual, adat istiadat, ini sisipan aja. Karena tamu-tamu wisata itu di tempat kita ada apa aja?
Maka potensi yang ada kembangkan dengan baik. Yang sekarang hari ini sudah dilupakan oleh orang-orang itu adalah di permainan rakyat yang dilupakan. Nah, ini bisa dikembangkan untuk menjadi daya tarik tersendiri sebagai proses pelatihan permainan rakyat. Karena di Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan itu ada 11 item. Dan nilai jual yang paling tinggi semuanya 11-nya ini semuanya memiliki nilai jual. Untuk kawasan Banten Lama itu sudah memiliki cagar budayanya, tapi yang 10 itemnya ini yang harus digali. Mudah-mudahan hari ini kita proses penggalian itu untuk menambah wawasan pengetahuan kita. Mungkin itu sedikit pemaparan dari saya, akan lebih banyak tentang tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak nggak kena, udah gini fotonya. Cek. Ya, silakan sambil diicip, dimakan. Ada yang mau ngopi gak bapak-bapaknya? Tinggal angkat tangan aja Pak, nanti pesan. Pahit manis. Kok kopinya anak kopi Sultan gen go. Kopi Abah Yadi bin Abah Petir. Seragamnya kopinya ya. Gampang. Seragamnya kopi. Cemilannya dari Kesultanan. dari kebunnya Pangeran Andri Nestapa belakangnya. Hasil kajian pengetahuan tradisional. Tuh. Makanya dibuka. Dari Abah Yadi. Itu flanya dituangin ke itunya aja Bu. Ketan ke mangganya ada. Sementara dari Lampung. Karena untuk fabrikasi massal belum cukup. Kopi yang gimana jadi? Gulanya. Ini kan lurah spell BG kan. Bisa ada lu ke mana gitu Bang di banyak gitu. Bisa terusiko. Ya baik Bapak Ibu sambil santai. Jadi memang hari ini tema kita lebih kepada masa lalu. Karena memang destinasi wisata di daerah sekitaran Kota Serang. Mumpung ada pakarnya, bagi yang mau nanya-nanya tentang sejarah, karena sejarah itu tidak. Kenapa Bu? Oh sama Bu Dewi. Bu Dewi dipanggil Bu Dewi. Ya nanti Bu. Dari mana Bu? Silakan Bu. Tulis namanya Bu. Minum dulu Bu Arfa baru datang kan? Silakan Bu. Kita kasih kesempatan dulu buat Abah Yadinya sebatang dulu tanya. Jadi yang suka ngerokok silakan. Yang mau ngopi gelati banyu ke kopi nus anak ke. Burung panas pada deh apa? Bangos mau makan silakan Bangos. Oh Bangos. Jadi memang teman-teman kalau berbicara tentang sejarah kita tidak berpatokan kepada buku ya. Karena sejarah itu ada yang ditemukan oleh peneliti patokan sama buku. Tapi sebagai bumbu, sebagai pemandu itu kita juga harus mencari sumber dari cerita rakyat macam kayak Abah Yadi juga gitu. Jadi kadang memang cara penyampaian sejarah ada yang textbook, ada yang juga dari sisi A, sisi B gitu. Itu nanti akan menjadi daya tarik wisatawan juga kayaknya. Kalau kita sering menemuin pemandu yang di museum pasti ada kayak begitu gayanya, macam kayak di Keraton Jogja memang sangat sepuh semua seperti sudah disampaikan. Mungkin teman-teman yang pernah ke Keraton Jogja ya begitu gayanya. Abdi dalam Keraton Jogja memang begitu. Kenapa? Pohon asem. Mitosnya jere anu wewe gombel. Oh gitu. Sebetulnya kalau dalam dunia kepemanduan sih untuk menceritakan hal-hal yang begitu sah-sah saja ya. Karena gini loh, kalau orang yang biasa bawa tamu overland jauh, artinya kita sharing aja ya. Pasti peserta ada yang kemasukan. Mohon maaf Bu, mohon maaf Bu, mohon maaf.
Karena gini, uang saya rakyat lamun menganing meran go ning ulon go apa ning etan go dari Jawa Tengah Jogja gitu. Pasti orangnya celuntang. Bener aja. Jadi kan mah ngatur dewek wonge. Jadi kita uang Banten jening Jogja pada bae anu je pulang-pulang kemasukan ya. Sebetulnya sih ya kembali lagi kepada diri kita ya, diri kita sendiri. Kalau misalkan memang faktor perjalanan jauh, capek, lelah, makan biasanya susah diatur, waktunya makan dia nggak mau makan cemilan. Perut kosong kan tuh, fisik udah capek, pasti pikiran ngelamun. Cepet nempel gitu kan. Kalau yang ada yang nemenin biasanya begitu. Tapi saya paling tangkap kalau yang serupanya perempuan gitu kan. Anak kuliah paling hobi saya megangnya gitu tuh. Kenapa Bu? Nggak tahu. Ah? Tadi ada. Iya betul. Dunia lain ini. Ah. Oh, jadi agak serem nih kayaknya. Ah. Ah. Enggak. Iya nanti kalau nanti secara lebih spesifik Abah Yadi pakarnya. Kalau saya sih melihatnya sugesti pribadi sih Bu ya. Artinya kalau memang kalau pikiran kitanya kosong, sugesti kitanya kuat sama begituan ya pasti cepat. Misalkan ya kita lewatin pohon segimana ininya kalau kita yakin ya alhamdulillah gitu, insya Allah lah istilahnya gitu tuh. Ya mudah-mudahan sih yang nongolnya si Mas Jembatan Ancol gitu tuh, itu aja sih. Jangannya rambutnya panjang ngadepnya ke belakang lagi itu ya, kita enggak Tukang cendol itu yang kita pelan. nah gitu. Yuk ada lagi silakan. Oh sama ini Pak. nanya apa Pak ya, saya jadi malu senior saya nih. Perkenalkan saya Yadi dari Faktaris Pendidikan Kreatif. Yang saya ingin tanyakan mungkin udah lama sebenarnya. Ini kan kita dari bersejarah, apa dari Belanda, Portugis dan seterusnya. Ada kesultanan. Yang saya tanyakan yang pertama adalah mungkin ketika ada tamu dari luar ada suguhan minuman. Minuman apa yang dulu mungkin yang belum kita tahu gitu. Ya mungkin dari bahan lokal seperti apa yang ketika zaman-zamannya entah itu Belanda atau Portugis atau yang lainnya. Yang pertama dari segi minuman. Yang kedua ada segi makanan. Seperti sekarang kalau ada tamu ada minuman, ada makanan. Bahkan mungkin ada tari-tarian. Nah itu yang saya pribadi orang Banten masih mencari itu. Masih mencari. Kami di Pokdaris Pendidikan Kreatif ingin mencari ketika ada orang Jogja, orang apa yang minuman yang khas benar-benar dari kesultanan. Apa itu kira-kira gitu. Yang mungkin yang kalau sekarang tari itu masih tari kreasi. Kebanyakan tari kreasi, mungkin makanan-makanan kreasi mungkin, tapi yang benar-benar asli gitu dari Banten itu apa gitu, baik minuman, makanan dan juga sajian tarian lah atau suguhan biasanya. Ya, artinya gitu. Seperti apa dan bagaimana. Dan ketika kita mengkaji sejarah, apakah mungkin di Belanda juga pernah mencatat itu? Apakah dimuseumkan juga di Belanda atau di Portugis? Catatan-catatan mungkin ketika dia masuk ke dalam Banten, dia mencatat mungkin di Belanda, bukan hobi menulis. Mungkin seperti itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pokdas Mara Yusuf. Tadi yang dijelaskan oleh Mbah Yadi ini sebenarnya menyambung dari Kang Ahyadi ya. Sesuai dengan pakarnya juga. Kami sendiri yang tuan rumah di sini untuk sejarah Banten juga yang sebenarnya itu masih buta gitu ya. Bahkan kebiasaan-kebiasaan yang dulu mungkin ketika zaman kesultanan untuk di buku yang sekarang itu mungkin nggak ada kebiasaan itu. Nah harapan kami atau pemohon kepada yang ahli sejarahnya yang tahu yang mungkin yang sebenarnya sejarah yang dulunya, harapan kami tolong itu dibukukan gitu ya, dibuat buku ya, khususnya ini untuk Maulana Yusuf sendiri. Karena Yusuf sendiri buta gitu untuk sejarah Banten sebenarnya. Syukur-syukur mungkin Kiamuk juga sama gitu ya.
Ya kalau bisa atau permohonannya itu Pak dibukukan, dibuat bukunya yang sejarah yang sebenarnya, baik dari kebiasaan-kebiasaan zaman dulu, baik dari segi minumannya, baik tari segala macam lengkap dibukukan. Kami untuk Maulana Yusuf siap untuk menggantikan fotokopinya gitu tuh. Ya mungkin jangan juga butuh ya gesal diperbanyak gitu. Bok daur yang lain juga bisa untuk mengganti fotokopinya gitu. Setuju nggak nih? Alhamdulillah gitu. Itu Pak Yadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak RT, oke, dirapel aja pertanyaannya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amrani dari Kiamuk Pak. Sebuah pencerahan tadi Pak, Bapak yang sedikit doang tapi sudah bikin pencerahan ke kita, bikin merinding Pak, bener. Apalagi ngomong masalah pohon asem, bidara, apa segala itu sampai tertengun sebenarnya Pak. Itu berarti banyak bener, bukan buta lagi kita Pak, masalah sejarah, bahan sejarah yang peperangan apa segala kita belum tahu secara pastinya. Yang tersembunyi ini yang benar-benar membuka pikiran, oh berarti banyak juga yang pengetahuan yang benar-benar kita ketinggalan. Yang kedua, saya ingin menanyakan tentang sejarah Kampung Bugis, Pak. Adakah sejarah Kampung Bugis di interaksi antara masyarakat asli Banten dan masyarakat pendatang seperti Kampung Bugis yang ada di sebelah timur dari Pancar, Pak? Karena saya lihat itu juga sebagai potensi besar untuk digali. Lalu terus terang kita juga belum tahu tuh sejarah Pelabuhan Karangantu sebenarnya. Bisa di mana kita cari referensi yang bagus untuk itu Pak? Ya mungkin saya setuju dengan Bapak dari Maulana Yusuf tadi. Kayaknya kita perlu handbook lah, semacam handbook khusus untuk Pokdarwis, untuk HPI, khusus membahas tentang Banten secara keseluruhan. Terima kasih. Mohon informasi yang jelas. Terima kasih. Assalamualaikum Pak, menambahkan aja Pak dari Pokdarwis Kiamuk. Mungkin nanti kita minta, bisa Pak Umum, mungkin nanti kita undang secara pribadi untuk Pokdarwis Kiamuk gitu, minta waktunya untuk bercerita sejarah langsung di, iya gitu Pak. Kira-kira bisa nggak Pak untuk nanti mengundang Pak Abah Yadi gitu langsung ke Pokdarwis Kiamuk gitu Pak, untuk kita sambil ngobrol, mungkin sambil ngobrol bercerita tentang sejarah sambil bakar ikan mungkin nanti Pak, biar agak asik sedikit gitu Pak. Berarti lanjutan ya, semua diundang ya, biar artinya biar semuanya dapat informasi. Tenang. Ada BLT. Jangan ikan aja, ya cumi harus BLT 2,4. 2,4 10 ribuan nih. Ya, kawan-kawan sekalian yang saya hormati, kenapa saya menghadirkan Abah Yadi? Ini memang perlu penguatan lokal dan tradisional. Karena apapun yang dilihat wisatawan ke kampung itu adalah berbasisnya itu gitu tuh. Makanya ke Kang Ahyadi tadi menanyakan minuman, menanyakan makanan, itu yang harus disajikan, bukan yang berdasarkan makanan tapi berdasarkan hasil kreasi gitu kan ya. Sekarang kan macam-macam ya. Pizza Hut segala macam kan baik. Tapi kan wisatawan bukan itu yang dicari di kampung, tapi adalah originalitas dan keunikannya. Ya mungkin nanti Abah Yadi juga bercerita tadi di Karodangan sudah bercerita bahwa itu tempat pelatihan masak. Ya, tukang masak juga ada di kampung namanya Kampung Sukalila yang saat ini juga secara temurun-temurun masih ada ya. Ya. Kemudian nanti di Sayar ternyata itu adalah sebagai jalur rempah, jalur rada, klasternya klaster babakan. Ya ada ya, babakan segala macam. Karena kan tidak dulu secara administratif tidak ada RT RW kelurahan segala macam kan, hanya klaster babakan. Mungkin di Pancar juga. Jadi ini terkoneksi semua. Kita kampung mempunyai masa lalu yang cukup jaya gitu. Nah ini kita munculkan lagi gitu, seperti apa dengan khas yang tradisional. Nah seperti itu ya, mangga Pak. Lagi beli kopi. Iya.
Ini yang pertama terkait tentang pohon asem. Kenapa pohon asem itu ditakuti? Sebagian masyarakat bahwa di pohon asem itu banyak mianti, ada kunti, ada ini, ada itu segala macam. Iya. Orang sekarang mianti. Nah, mianti itu sebenarnya kisah nyata. Ini mianti itu kisah nyata. Mayanti itu orang Bojonegara. Peristiwanya di tahun 1887. Mayanti nih, dia hidup di belakang Pohon Beringin yang sekarang kantor kecamatan Bojonegara. Dia hidup dengan neneknya. Mayanti ini gadis tercantik pada zamannya, sehingga menjadi rebutan dari Bogor sampai Palembang, jawara-jawara kelas kakap. Setiap hari selama 24 jam itu minimal 6-7 laki-laki jago tanding itu mati gara-gara untuk memperebutkan Mianti. Mianti apa Mayanti? Iya, Mayanti. Nama aslinya Mayanti. Cuman masyarakat kenalnya Mianti. Iya. Mayanti. Iya. Batu merah. Iya. Emang betul. Bajunya merah dan itu bukan artinya kayak gini. Ini klarifikasi supaya orang tidak takut ketika bercerita horor. Ada makna di balik cerita horor itu. Kenapa? Karena setiap malam, setiap hari, kurang lebih sekitar 3 tahun, itu minimal itu 5-6 orang mati. Gara-gara memperebutkan sang gadis. Kalau bahasa di manuskrip, ayune kalintang-lintang. Saking cantiknya, ayune kalintang-lintang. Jadi ini ketika kemudian dimenangkan oleh orang Palembang, terakhir itu menikah dekat 3 bulan mati. Sehingga ketika proses Mianti mati ini, dari mulai proses-proses itu, semua orang-orang tua di Banten itu bercerita, jangan keluar malam habis maghrib. Ini itu segala macam. Ada Mianti. Karena prosesnya itu, karena merasa ketakutan, karena bukan horornya, awalnya bukan horor. Karena jawara adu tanding itu keluar rumah untuk mencari orang yang terkuat supaya mendapatkan tokoh gadis cantik ini. Awalnya situ alur ceritanya. Dan itu kisah nyata, peristiwanya di tahun 1887. Dan Mianti itu menikah di umur 14 tahun. Nah, kemudian kenapa dia posisinya di pohon beringin, atau pohon hidrologi ya, pohon berakar gantung, pohon asem, terus juga pohon sirsak atau nangkalanda segala macam. Karena pohon-pohon itu sebenarnya oleh orang-orang Banten tidak boleh ditebang. Pohon-pohon itu tidak boleh ditebang. Kenapa? Khusus untuk pohon hidrologi, pohon berakar gantung, ini yang khusus daerah Pancer. Kalau ada lahan, tanami pohon beringin sebanyak mungkin. Atau pohon berakar gantung. Hah? Jangan ditakuti, karena posisinya kayak gini. Pohon beringin, kenapa itu berfungsi menurunkan suhu panas 5 derajat. Pohon beringin itu menurunkan suhu panas 5 derajat Celcius. Yang kedua, pohon beringin berfungsi menurunkan air hujan. Yang ketiga, pohon beringin akan menetralisir air payau supaya air payau itu menjadi tawar. Nah, ketika proses menakut-nakuti itu, supaya pohon itu jangan ditebang. Oleh orang-orang sekarang ditebang. Karena akidahnya yang kurang. Sebenarnya orang tua dulu tidak boleh menebang pohon hidrologi. Itu karena akan jin setan yang akan keluar semua. Maksudnya bukan jin memedi yang keluar, kampang setan siapa sih nebang iki. Panas berarti ngaum. Itu maksudnya gitu. Nah, oleh orang-orang sekarang itu seakan-akan jin yang dalam arti memedi. Nah, ini yang harus di pohon-pohon beringin. Yang
berikutnya tentang apa namanya mimpi yang suruh ziarah ke A, ke B, ke C segala macam. Ini ada asupan bukan ini ya. Jadi mimpi yang seperti itu harus hati-hati. Harus hati-hati karena porsinya hari ini orang yang mimpi untuk ziarah ke tempat-tempat tertentu 99% itu rayuan setan. 99% itu rayuan setan. Sehingga apa? Mereka orang bekerja mencari ABC kuburan ke sana ke sini segala macam. Anak istri ditinggalkan, keluarga ditinggalkan, hanya untuk mencari ketenangan jiwa. Ketika pulang dari ziarah, apakah mereka kurang tenang jiwanya? Di rumah tetap aja kalut. Apa bedanya dengan orang mabuk? Dan itu tipis. Mimpi yang benar adalah ketika dalam 3 hari atau dalam 1 minggu itu berturut-turut baru. Berturut-turut. Biasanya mimpi itu hanya isyarat untuk mengingatkan kepada keluarga yang kita sudah lupakan. Atau ada keluarga yang jauh. Tapi kalau untuk hal-hal yang seperti itu rayuan setan. Iya, posisinya kayak gitu. Nah, makanya kenapa dalam wisata ziarah orang Banten itu ada 2 bulan, ada 2 fase. Pertama, kenapa di Banten lama? Ketika Maulid itu ramai. Ini sekitar Banten lama nih. Bulan Maulid itu ramai. Bukan ziarah ke Sultan, bukan. Kalau bulan Maulid, karena ritual Mauludan itu memperingati 2 peringatan besar. Mauludan itu memperingati 2 peringatan besar. Pertama, memperingati hari kelahiran Rasulullah. Yang kedua, memperingati hari di mana dilantiknya Sultan pertama di Banten, Raja keempat, Sultan Abdul Mafakhir. Sehingga euforia itu, siapa panitia Maulid waktu itu? Panitianya Tumenggung Wira Utama. Itu ketua panitia untuk perayaan Mauludan. Tokoh perempuannya itu Mbok Sumarma. Dia seorang diplomat ulung. Ini kalau diungkapkan di bulan Maulid, semuanya sekitar Banten lama ada mengungkapkan seperti itu. Itu akan nilai jual yang tinggi. Nah, pertanyaan yang ketiga, kenapa di bulan Maulid itu panjangnya berupa kapal, berupa masjid dan kain, semuanya dilipaskan dari itu. Kain itulah yang akan dikasihkan ke para tamu. Cuman sistemnya hari ini itu berbeda. Ya. Di mana letak perbedaannya? Dulu orang dari gunung untuk mulutnya, dari gunung dari berbagai daerah itu ada istilah membawa anaknya digendong, disungging, diemban, dituntun. Anaknya 4 itu disungging taruh di atas, digendong di belakang, diemban, dituntun. Jadi 1 orang itu membawa 4 anak untuk melihat perayaan Maulid. Perayaannya apa? Seperti apa? Ada 1 bendera Nabi Ibrahim yang dikibarkan di Banten. Yang kedua kiswah penutup Ka'bah. Yang kedua, yang ketiga itu surat resmi dari kerajaan Turki Utsmani untuk Raja Banten yang diangkat menjadi gelar sultan. Itu yang diarak keliling semuanya berbagai penjuru kota. Orang itu berbondong-bondong. Kenapa banyak orang Banten yang sholawat dan ngasih makan orang yang datang jauh? Doanya apa? Mudah-mudahan hari ini baru saya melihat kiswahnya, cepat atau lambat melihat Ka'bahnya secara langsung. Itu kalimatnya. Hari ini hanya saya melihat kiswahnya, cepat atau lambat akan melihat Ka'bahnya. Makanya setiap bulan Maulid orang dari berbagai daerah di sudut wilayah kerajaan Banten itu datang ke Banten Lama hanya untuk melihat itu. Nah, masyarakat yang kepengen datang ke Ka'bahnya, dia nyumbang.
makan bareng segala macam. Nggak kayak sekarang rebutan kayak gitu, enggak. Itu tradisi Jawa. Gerebek belut itu tradisi Jawa. Orang Banten itu dulu makannya semua di gang. Jadi ketika arak-arakan lewat semuanya makan di situ bareng dan nggak ada ini. Kalau itu diolah apik seperti itu, seperti masanya, insya Allah itu akan menjadi daya tarik wisata tersendiri. 1 pekan, 1 bulan. Kalau nggak percaya, silahkan baca manuskrip Sajarah Banten, Sajarah Sorosaji yang ditulis tahun 1711. Aksaranya Hana Caraka, ada yang aksara Arab, kurang lebih tebelnya segini, ada 844 halaman. Kalau mau fotokopi silahkan, kitabnya ada di rumah. Tapi baca sendiri, terjemahkan sendiri. Nah ini dan apa namanya, isinya itu betul-betul yang ditulis oleh orang-orang Kesultanan Banten. Itu juru tulis Kesultanan Banten. Kalau bicara tentang Banten, makanya kenapa saya dari awal bilang 3 tahun untuk bicara tentang Banten, kebesaran Banten itu nggak cukup. Yang kita hari ini baca aja, para penulis segala macam itu baru kulitnya. Baru kulitnya. Jadi bicara tentang Banten, ini objek bulan Maulid ini. Nah, jarah yang kedua, orang Banten itu jarah, itu di bulan Syawal. Di bulan Syawal baru orang seluruh masyarakat Banten itu jarah ke Banten Lama. Makanya di tahun 90-an, ada yang hidup di tahun 90-an di sini, ya. Di Banten Lama, orang Banten itu jarahnya hanya di bulan Syawal. Bulan Syawal, bulan Mulud. Kalaupun ada di bulan hari-hari yang lain, itu biasanya orang-orang yang nadar. Karena sakit, karena ini, karena itu, karena berhasil, baru datang jarah ke Banten Lama. Dan ada aturan, sebelum jarah ke Banten Lama, itu harus jarah dulu ke Gunung Santri. Bukan dari Banten Lama ke Gunung Santri, tapi dari Gunung Santri dulu baru ke Banten Lama. Seperti yang ditulis oleh salah satu manuskrip arsip orang Eropa, Valentino. Orang-orang Kesultanan Banten sebelum dilantik dan setiap bulan Roah itu semuanya jarah ke Gunung Santri. Terus setelah itu diangkat menjadi pejabat Kesultanan Banten, balik lagi jarah ke Gunung Santri. Jadi setelah jarah ke sini, makanya jarah di sini itu terakhir. Kenapa terakhir? Karena akan menikmati satu kota. Menikmati satu kota. Itu jarah yang di jarah. Berikutnya tentang suguhan, welcome party. Ya. Tentang welcome party. Apa sih welcome party orang Banten? Ninang, nyepah. Ninang, nyepah. Itu hidangan awal, hidangan pembuka. Ada suguhannya adalah suguhan makanannya ada 3. Makanya ada istilah makanan sumping tanah, gembleng, bugis. Itu ininya makanya setiap makanan, setiap acara selamatan, acara apapun, 3 ini wajib. Sumping tanah, dari pisang, dari pisang campur dengan tepung beras. Kalau bentuk gembleng, kalau gembleng beda. Gembleng dari tepung beras yang putih dengan pisang. Terus dengan bugis. Itu makanannya. Bandang. Iya, tepung beras. Dihalusin. Randa kaudan itu pola bungkusnya yang beda. Beda. Jadi bentuknya kerucut, ya. Bentuknya kerucut. Kalau gembleng Nagasari. Iya. Enggak. Jadi bentuk keripatnya kerucut. Sumping tanah itu. Karena itu menggambarkan artinya menggambarkan sisi alam. Sumping ini, makanya kenapa istilahnya namanya sumping. Sumping itu datang, orang yang pertama kali datang, dan itu rasanya manis. Ketika kelelahan segala macam, itu akan menambahkan stamina.
bahan bakunya pisang. Biasanya pisang rabek, pisang kusta, pisang apa aja, pisang kepok, iya, kalau pisang raja enggak ada pisang rabek. Yang paling enak, yang paling enak itu biasanya pisang masak hijau, pisangnya. Matang, ya, pisang masak hijau. Atau pisang panjang, pisang tanduk. Jadi kalau sumber tanah cuma jenis pisang aja silahkan gitu pakainya dengan ini. Dan iya, Bugis itu tentennya itu nanas. Kalau ampas itu kalau untuk tamu itu nanas. Kenapa nanas? Itu rupanya itu untuk antioksidan. Ketika ada orang yang melakukan habis perjalanan segala macam membawa racun, maka akan dinetralisir dengan nanas itu. Nah, pengganti kinang ketika masa tahun 1780-an sudah tidak lagi nyepah, baru diganti dengan kopi. Kopinya kopi robusta, gulanya gula aren atau gula merah. Posisinya, jadi kalau sekarang di kafe kasih kopi, sampingnya ada gula batu dengan gula Jawa. Kalau di manuskrip sebutnya gula batu, gula Jawa dan garam. Dan hari ini kafe di restoran segala macam garamnya nggak ada. Orang Banten itu ada garamnya. Garam itu dimaksud untuk netralizer enzim. Netralizer enzim itu dijilat. Nah, gulanya pun dijilat. Makanya kopi Banten dikenal dengan istilah kopi dukun. Di berbagai daerah segala macam itu kopinya pahit. Jenis kopinya robusta. Dan ekspor impor segala macam. Tiam. Jadi posisinya seperti itu. Jadi manis. Nah, itu untuk suku tamu orang luar. Tapi suku tamu orang-orang lokal itu dikenal dengan istilah bandrek. Jahe sama merica, gula aren, gula Jawa, lada hitam. Merica. Iya. Dari merica. Iya. Dan itu khas. Itu makannya khas. Biasanya diminum ketika musim panas. Jadi ada musimnya. Musim panas itu dikenal makan bandrek. Kenapa? Untuk tetap suhu tubuh. Kalau panas subuh kita panas, maka akan menjadi normal. Enggak ini. Nah, ketika musim penghujan itu gula aren dengan jahe, tapi ada tambahannya, itu biasanya ada 10 sari. Ada 10 sari tambahannya. Jadi bukan lagi dengan merica. Tapi kalau di bulan penghujan, atau ada lagi air asam. Iya. Air asam. Itu yang welcome party-nya, hidangannya. Tapi kalau untuk di kesultanannya sendiri itu rata-rata bandrek. Di manuskrip itu disebutkannya bandrek. Oh enggak. Jadi dikasih asamnya asam kamal yang udah 5 tahun. Iya. Asam kamal. Itu yang untuk hidangan welcome party-nya. Jadi mulai gula aren, gula batu, gula Jawa. Iya. Nah, kenapa dari mana dapatnya ini? Arsip Eropa. Tadi di Sajarah Banten, Sajarah Surosaji yang tebalnya segini. Ada juga arsip dokumen dari catatan Eropa, kurang lebih sekitar adalah 300 sampai 1000 judul buku yang tebelnya sama segini, terbitan tahun 1700-an. Jadi laporan sejaman dari orang yang pernah datang, yang pernah masuk ke keraton. Catatannya Valentin itu ada 3400 halaman. Catatannya bahasanya bahasa Belanda. Bahasa Belanda letter miring, tapi bisa dicetak. Kemudian yang berikutnya
dari Pak Amar tentang nulis buku sejarah Banten. Hah? Oh tarian, oh ya tarian. Tariannya itu tayub. Tayub. Di Banten itu ada 3 jenis tarian. Tayub sebagai tari sambutan, tari gemulai. Yang kedua tandak, yang ketiga ronggeng. Tandak dan ronggeng kemudian dikembangkan menjadi jaipong di tahun 1921. Jadilah jaipong. Tandaknya dari tandak tepak tilu silat dengan ronggeng. Ronggeng itu kalau sekarang itu tarian erotis. Enggak. Iya, ronggeng itu tarian erotis. Tandak itu tarian silat. Nah, tayub itu tarian gemulai. Cuman hari ini jenis tari tayubnya tidak diketemukan karena itu tradisi lisan. Hanya bisa nggak bisa diuraikan dalam satu catatan, hanya bentuk namanya tayub. Itu dalam. Dan di Banten nyaris nggak ada. Yang tersisa hanya tandak. Kalau tandak silat, tandak itu kalau disilat di semua jenis persilatan, kalau tandak itu posisinya gaya rencong di tarian silat, tandak itu rencong di tarian silat. Ketukannya tepak tilu. Ketukannya tepak tilu. Itu di tari-tarian. Yang berikutnya tentang penulisan buku sejarah. Kalau ditulis dengan ini karena catatannya panjang, kebutuhannya banyak, akan lebih efektif setiap minggu atau setiap bulan itu diskusi rutin tentang kebudayaan di tempat. Dan itu akan menjadi satu daya tarik tersendiri untuk wisatawan. Kayak di Pancer hari sekian tanggal sekian diskusi tentang ini. Itu akan datang, orang akan datang sendiri, pertama menyaksikan diskusinya segala macam, dan orang-orang yang karena sering mendengar, sering tanya dialog langsung, itu akan lebih cepat. Beda dengan kita baca buku. Kalau kita baca buku habis waktunya. Termasuk juga kayak di Karodangan, di tempat-tempat yang lain, sampai di Ngamar juga diskusi rutin. Insya Allah kalau diskusinya rutin membahas tentang kebudayaan daerah, jadi yang sadar itu bukan hanya kelompok panitia Pokdarwisnya doang, sampai masyarakatnya tergugah. Saya di Bojonegara, di desa Bojonegara, itu masyarakatnya nggak pernah ngomongin tentang Pokdarwis. Ketika saya terjunkan beberapa mahasiswa untuk melakukan kajian, termasuk di Pulau Panjang, baru ketika masyarakatnya sadar, masyarakatnya sendiri yang ngolah. Pokdarwis hanya nggak diuruh, dia udah bergerak sendiri, mencari tahu ini itu segala macam, hanya tinggal moles. Jadi lebih banyak di diskusi langsung. Kalau catatan-catatan buku segala macamnya, ketika memang ada dana lebih baik nyimpen arsip asli, dokumen asli, karena itu nilai jual yang paling tidak terbantahkan. Banyak penulis